Hifdzul qalbi minal ma'asi. Kita tetap membahas tentang penyakit-penyakit hati, menjaga hati dari maksiat hati. Di antaranya wa su'udzanni billah, su'udzan, berprasangka buruk kepada Allah, wa bihalqillah, dan kepada makhluk Allah. Jadi tidak boleh kita berprasangka buruk kepada Allah. Contoh, umpama ente di pondok kena koreng-koreng, sedangkan kawan ente tidak ada kena koreng, tidak ada kena gatal-gatal, ente suudzon, berburuk sangka pada Allah. Oh, berarti Allah ini tidak sayang anak nih, yang lain tidak kena koreng, cuma anak sendiri kena koreng. Jangan. Bahkan ente bersyukur kepada Allah. Dalam hadis Nabi bersabda, idza habballahu imra'an ibtalah, yang artinya jika Allah mencintai seorang hambanya, ibtalah, maka Allah akan mencobanya. Berarti ente yang kena koreng itu Allah sayangi, Allah coba. Sabar dah ente. Ya jangan gara-gara kena koreng sikit-sikit berhenti, sikit-sikit izin. Ya kena koreng izin, boleh izin tapi balik sebentar, tak usah nginap, disuntik obat, balik ke pondok. Nah, itu tidak apa-apa. Itu cuma kena koreng, kena bisul, izin 3 hari, izin seminggu. Ya, tidak lebih parah dari mati. Ma pernah masuk rumah sakit dulu ketika mondok, 2 minggu mas kena penyakit tipes. Tidak nelpon, udah keluar udah sehat, baru nelpon Nabi. Baru beritahu, bi kemarin masuk rumah sakit. Oh iya, alhamdulillah. Ya. Ente kena koreng izin, sakit mata izin, sakit gigi izin, sakit perut izin. Ya apalagi datuknya mati setahunnya izin, 40 harinya izin. Ya ente izin sekali, ente izin nih umpama 1 hari, 1 hari ente izin, berarti ente kan tak ikut pelajaran 1 hari, itu ndak akan bisa diulang lagi seumur hidup ente di pondok. Hilang udah. Kenapa hilang? Ya karena keterangan ustadz hari ini beda dengan yang akan datang, jadi rugi. Makanya ndak usah izin, sikit-sikit izin, sakit izin, kecuali parah. Udah sakit parah, udah ya Senin Kemis nyawanya tuh, bolehlah izin. Balik ke rumah izin nak mati ya lah ya. Oh, cuma kena koreng-koreng izin. Koreng ini penyakit anak pondok. Ya, umum. Rata-rata yang kena koreng anak baru. Anak lama, ente lihat kawan ente anak lama. Ada yang kena koreng? Siapa yang anak lama? Mana? Siapa yang kena koreng anak lama? Angkat tangan. Anak lama yang di atas 3 tahun, ada yang kena koreng? Siapa? Yang 3 tahun mondok masih kena koreng, ada? Tidak ada. Walaupun dia tak mandi. Mana Hanafi? Ini anak lama nih, jalan 4 tahun, 4 apa 5, ambil 4 tahunan. Tidak ada kena koreng. Hanafi takut koreng ke Hanafi. Kenapa? Karena udah bosan. Kata koreng malah ente terus ya, tidak ada orang lain. Ya dulu iya daging ente pertama masuk manis, sekarang pahit. Ulet tak mau gigit dah ya. Manis sepondok koreng banyak dulu ya. Koreng 1 badan. Saking banyaknya koreng mas tuh, nanahnya besar-besar gini nih. Saking banyaknya koreng sampai di sini nih, telapak tangan ini nanah semua nih. Ya tanyakan Mas Hirulnya. Ini nanah semua. Jadi mah punya kawan, dia ini ahli cari ulat di koreng, di nanah. Nah, jadi siapkan cermin, di atas cermin diberi air, nanti pakai jarum dibakar dulu jarumnya, baru dipecahkan. Nanyahnya dipecahkan, baru diambil, disimpan di cermin. Ketika disimpan di cermin itu baru kelihatan ulat kecil-kecil kayak kelapa parut, warna putih, berjalan. Ulatnya dicari, kawan man masya Allah ya, nggak jijian dia. Padahal tak ada nyuruh, kasihan dikemas, cabut tiap hari, nggak diberi obat. Lama-lama kering sembuh, koreng lagi. Ya kering sembuh, koreng lagi gitu. Sampai mah baru berhenti koreng mondok hampir 2 tahun, baru nggak kena koreng. Dulu bekas nih, ya paha, betis emas, banyak baut dan setrop dan penabur, lengkap. Ya. Jangan ditakut dia, terutama yang perempuan punya. Aduh nanti betis sana kan bekas-bekas koreng ini tak laku kawin, dak, hilang sendiri. Ya, ini dulu mah banyak jerawat di sini. Jerawat mah banyak, jerawat batu, bukan jerawat biasa, jerawat batu yang hidung tambah mancong. Ya, tahu jerawat batu ini? Hidungnya gini, tapi kalau kena jerawat itu sampai 3 buti, tambah mancung hidung itu segini. Besarnya. Itu kalau pecah ya Allah sakitnya naudzubillah. Jerawat batu dan berbekas. Berbekas dulu di sini mami, berbekas jerawat hitam. Lama-lama hilang, tidak ada jerawat. Ya, jangan ditakut.
Di pondok itu kipas koreng, penabur, baor, sekrop. Ya, ada semua di situ. Saking besarnya kayak guli ya, kayak besarnya ya. Jangan takut nanti lama-lamanya hilang. Makanya jangan gara-gara goreng ente berhenti mondok. Dulu ada santri ya manja nih ya. Mendinglah gaya. Tidak kaya-kaya amat. Punya motor ya 2 butik di rumahnya. Mobil tak punya. Akhirnya bapaknya kan maknya izin. Dia mondok dapat seminggu anak baru. Izin Pak Ustadz, kami izin, ada apa? Mau berhentikan anak kami. Oh, apa memangnya? Dulu ini kan belum ada kamar mandi santri, masih mandi di parit. Cuma paritnya ndak hitam dulu. Paritnya bagus. Ya anak kami kena gatal-gatal Pak Ustadz gara-gara mandi di parit. Ya jadi kami berhentikan. Oh, mak panggil anak lama. Panggil anak lama, hampir semua mak panggil, sekitar 50 orang mak panggil. Sini semua. Coba angkat betis ente. Ya angkat tangan ente. Ayo bapak ibu lihat. Ada tak kena gatal-gatal? Enggak ada Ustaz. Kan cuma anak bapak ibu yang kena. Ya ini cobaan di pondok. Ya cuma anak-anak nih bersih Ustaz, tak pernah kena gatal-gatal dari dulu. Jadi anak berhentikan. Diberhentikan gara-gara kena gatal-gatal. Ya. Akhirnya ya udah sangsut. Makanya kalau ente ingin berhasil mondok, jangan sikit-sikit balik kau goreng balik. Ya, tahu saya izin goreng. Nah, boleh izin tapi 1 hari aja sebentar. Nah, kemarin kalau ente goreng ada nak jual dulu anak mas tuh kena goreng itu paling cepat, alhamdulillah cepat kering, cepat sembuh. Itu bukan kena salep obat, dibawa ke dokter. Ya, itu disuntik. Cuma agak mahal 300.000 sekali suntik. Tapi alhamdulillah langsung kering, alhamdulillah sembuh. Ya, karena obatnya langsung masuk ke dalam. Jadi jangan kita berburuk sangka kepada Allah. Ente umpama miskin dibandingkan kawan ente yang lain. Kawan ente yang lain, masya Allah kalau dikirim kena orang tuanya mewah, makanan banyak, jajan banyak. Ente jajannya sebulan cuma 20.000 sebulan. Kawan ente pernah dikirim macam-macam, ente orang tua tak pernah ke sini. Ya, miskin ente. Orang tua kawan ente pakai mobil ke sini, pakai motor cantik-cantik. Orang tua ente ke sini, ya numpang ke tetangga. Saking miskinnya. Jangan bilang, oh berarti Allah tak sayang nih kepada anak, orang tua anak miskin. Padahal kata Nabi kan, kalau santri, kalau orang menuntut ilmu agama oleh Allah pasti dijamin rezekinya. Berarti Allah tak sayang anak. Jangan berburuk sangka kepada Allah. Dosa besar. Ya ente umpama cacat, ya cacat kaki ente jarinya 6, jari ente 6, hidungnya 3. Depan 1, kanan 1, kiri 1. Jangan ente berburuk sangka. Ente bersyukur, alhamdulillah. Walaupun anak cacat, hidung anak 3 buti, tangan anak kodong, kaki anak kodong, alhamdulillah. Yang penting anak masih hidup, masih jadi orang Islam. Mau ente mau? Oleh Allah diciptakan ganteng, cantik, ya kayu sekali, tapi kafir. Mau? Atau cantik, ganteng, kaya, gendut, mati. Mau? Cantik, tercantik di dunia, terganteng di dunia, terkaya di dunia, tergendut di dunia. Hidupnya paling makmur. Ya, tapi mati. Mau? Enggak. Nah, kayaknya ente bersyukur, alhamdulillah. Walaupun anak cacat, tak punya kaki semua umpamanya, tak punya tangan. Ya, suatu saat mungkin tabrakan. Kata dokter, ente harus dipotong kaki ente 2-2. Jangan ente berburuk sangka. Ya, mungkin andaikan kaki anak lengkap, mungkin anak oleh Allah, mungkin anak ke depannya jadi suka maksiat kepada Allah. Digunakan kaki anak mungkin ke diskotik, ke narkoba, digunakan untuk berzina. Mungkin ini cobaan Allah mengingatkan pada anak. Inilah kaki ente dipotong 2 agar ente tak bermaksiat, agar ente tetap taat kepada Allah. Buta umpamanya ente, naudzubillah, umpama oleh Allah dicabut fungsi mata. Ya, jadi orang yang buta jangan berburuk sangka. Mungkin karena anak buta ini oleh Allah diselamatkan anak agar anak tidak melihat maksiat. Ya dulu ada seorang wali, dia ini buta. Lalu dia pergi ke seorang wali juga, wali yang lebih tinggi lagi, minta doa kan, Beb, anak pingin doakan anak, Beb. Ini Habib yang wali yang besar nih, doanya kan Allah dikabulkan terus. Enggak pernah dikabulkan. Beb, doakan anak, Beb, anak pingin Allah balikkan penglihatan anak. Kata si wali yang besar ini, iya anak doakan, cuma ente bisa ngelihat, mata luar ente bisa ngelihat, tapi mata hati ente tak bisa ngelihat. Pilih, mau ente buta mata
luar nih, tapi mata hati bisa ngelihat, atau mata luar bisa ngelihat, mata hati buta. Akhirnya dia bilang, "Enggak, Beb, biarkan mata luar buta. Yang penting mata hati bisa ngelihat." Yes, kalau udah mata hati bisa ngelihat, walaupun mata ini buta, tetap dia bisa jalan. Lebih tembus lagi. Ini buta nih, tapi mata hati bisa ngelihat. Tak perlu tongkat, dia bisa jalan tetap. Dan dia bisa tahu ke orang-orang, oh ente tadi malam gini, tadi malam, oh di belakang dinding ada ini, di dalam kamar ada ini, santri yang tak masuk ini. Ya, lebih tajam lagi. Mata luar ini enggak tajam, mata luar kita nih paling jauh jarak sini. Di belakang dinding, tahu ente siapa? Di belakang dinding sekarang nih, siapa yang nguping? Enggak tahu ente. Di belakang ini, enggak tahu. Paham? Nah, itu bedanya. Makanya jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah. Ente udah berusaha nak kawin tapi tak laku-laku. Ya, ada orang kawin tak laku-laku. Mas ada kawan, ya, bukan tak mau kawin. Ditawarkan tak cocok. Ditawarkan ini tidak cocok. Ditawarkan perempuan ini tak cocok. Ya, tak level kata dia. Tak level karena dia ingin yang cari yang cantik, yang solihah, yang kaya, pokoknya sempurna. Ya, terutama yang cantik kata dia. Tawarkan ini tak cocok. Akhirnya ya ditawarkan apa? Ditawarkan kaca. Tawarkan kaca. Pertama tawarkan cewek, mau enggak? Tak cocok. Ini, tak level. Nah, bro, beri kaca. Beri kaca simpan depan mukanya. Nah. Ngaca lo ente ya. Ngaca lo muka ente. Milih cantik muka ente kayak antu ngaca. Makanya jangan terlalu banyak milih. Paham? Ente sesuaikan juga dengan muka ente. Nah, kalau kayak Sarukan dapat sehari ini wajar. Kayak Serokan, bukan Saharukan, Serokan. Mau dapat sehari ini. Artinya bagaimana? Jangan terlalu banyak milih. Jangan berburuk sangka kepada Allah. Andaikan ente oleh Allah diberi istri, ya istri ente jelek, lalu ente jalan berdua dengan istri ente, ketemu dengan kawan ente sama-sama alumni Al-Jihad, ya dapat istri cantik mamanya, atau dapat suami ganteng, lalu dalam hati ente, Allah, sedihnya anak punya istri jelek gini, sedangkan kawan anak pada lebih jelek dari anak, tapi istrinya lebih cantik dari istri anak. Jangan ente berburuk sangka. Bisa jadi oleh Allah ente diberi istri yang jelek. Kenapa? Itu Allah memberikan kesabaran kepada ente, ya, agar ente sayang kepada istrinya, bukan karena kecantikan, tapi ente sayang kepada istrinya betul-betul karena pemberian Allah. Cantik muka belum tentu disenangi oleh suami. Banyak perempuan mukanya cantik. Pertama ya, ente dengarkan, terutama yang udah tua-tua yang nak kawin. Ente pertama kawin, yang ente cari itu cantik muka pertama. Tapi setelah ente punya anak satu, atau kawin udah lama, muka tak dicari cantik. Yang dicari cantik mulut, cantik omongan, cantik kata-kata. Kalau tidak percaya, coba gini. Ente punya istri cerewet, tiap hari pokok tak ada betulnya ente. Salah terus, diomel, dimaki, dianjing-anjing ente. Tapi istri ente cantik, Masya Allah, seksi cantik, tapi mulutnya pedas. Tiba-tiba ada kambing lewat. Ketika istri ente ngomel, cacot-cacot, tiba-tiba ada kambing lewat. Sekarang pertanyaannya, cantik istri ente apa cantik kambing? Ayo, cantik siapa? Cantik kambing. Pas tiba-tiba ada orang nanya nih, istri ente tengah ngomel, cacot-cacot, pokok bikin sumpek ente, sakit hati ente, dianjing-anjing, apa dimaki-maki. Tiba-tiba ada kambing lewat. Orang nanya, Bang, cantik bini abang apa cantik kambing? Langsung ente nyari-nyari, cantik kambing. Kalau perlu dicium kambing. Ya, kenapa? Ya karena bikin sakit hati. Pertama aja ente sekarang belum kawin nih, pingin perempuan yang cantik, enggak apa-apa, walaupun cerewet, walaupun suka nyakiti hati, walaupun akhlaknya tak bagus, yang penting cantik. Sekarang ente belum kawin. Tapi nanti ketika ente udah sekawin, ente akan nyesal seumur hidup. Cantik enggak dilihat lagi. Ya, yang dilihat adalah cantik kata-kata, cantik mulut. Makanya cari istri bukan cuma cari istri yang cantik muka. Yang paling penting cantik mulut. Tapi tidak menjamin ya. Tidak menjamin, perempuan tidak menjamin. Ada perempuan Masya Allah, ya sebelum menikah Masya Allah, sebelum kawin nih, lembut dia ngomongnya.
Engki. Iya. Lembut kayak tai. Memang lembut kayak apa budak kayak agar-agar apa. Masya Allah lembut, ahlaknya bagus. Iya. Ente lihat dia tuh, Masya Allah nih perempuan ahlaknya bagus. Ketika ente berhenti mondok, ada perempuan gak berhenti mondok, ahlaknya bagus ya. Permisi, Masya Allah bagus ahlaknya. Enggak menjamin ketika kawin dengan ente ahlaknya tetap kayak gitu. Enggak menjamin. Banyak perempuan Masya Allah ya, ahlaknya bagus, lembut ngomong. Tapi ketika kawin dengan ente laki-laki, dapat berapa bulan ketahuan sifat aslinya. Ya rupanya dia cacot-cacot berani ngelawan suami. Makanya perempuan ente istri. Ente kalau jadi perempuan dah menikah, ya ente kalau ingin masuk surga, jangan sampai ente menyakiti hati suami. Perempuan, ente kalau meninggal dunia, mau masuk surga tuh gampang. Ya, perempuan meninggal dunia langsung masuk surga. Caranya, suami tinggal ngomong gini, Dek, abang ridho padamu, abang memaafkan semua dosamu, surga. Tapi walaupun perempuan meninggal, suami sakit hati, ini mama ini kelahi. Wah kelahi ribut, akhirnya mati si perempuan. Tapi suami tak maafkan, neraka, walaupun ahli ibadah. Ini hebatnya suami, ya istri jangan sampai berkata kasar menyakiti suami. Sampai-sampai Nabi bilang gini, puluhan tahun aku menikah dengan istriku Khadijah, sekalipun dia tidak pernah berwajah masam cemberut kepadaku. Puluhan tahun, jangankan melawan, merengot, cemberut, berwajah masam tidak pernah. Kalau emak ente gimana? Hah? Kalau merengot tak pernah, Mas. Merengot alhamdulillah, mak anak tak pernah, Mas. Tapi kalau ngomel, Masya Allah, bapak tak perlu miara burung keong, Mas, tak perlu. Cukup dah burung bius 1 ekor tu di rumah. Ayo angkat tangan. Ada tak emaknya yang ente kan ngumpul dengan bapak emak. Ada tak ente seumur hidup tak pernah dengar emak ente ngomel? Ada tak? Ada. Nggak ada kan? Tetap ngomel emak ente. Bapak ente datang terlambat sikit, balik kerja. Kemana bang? Lama amat bang. Dapat 20.000 lagi. 20.000 dapat apa bang? Mana dapat apa? Bang 20.000. Ya dapat apa? 20.000 itu bisa cukup setahun, ngerti? Cukup setahun duit 20.000. Belikan kalender. Tak usah makan, lihat ramai-ramai sekeluarga. Kata siapa tak cukup 20.000? Diomel bapak ente, kasihan bapak ente. Tapi bapak ente slow ya. Kenapa? Kenapa bapak ente tidak marah? Karena bapak ente ada dalam grup DKI, di bawah ketiak istri. Takut bini, badan jak besar. Bapak ente tiap hari buat barbel dari semen tuh, dari kaleng beri semen. Badan kekar. Kalau sama-sama laki-laki, apa boy? Tombok nih, ya. Tapi ke bininya, ya Allah, bininya kurus kering, tinggi semampai semeter pun tak sampai. Jangankan ditombok kena bapak ente, ditiup mati. Tapi banyak bapak ente takut pada istri. Betul tak? Baru keluar semenit pakai motor bapak ente, mama ente nelpon. Bang, nak kemana? Ke depan deh. Balik. Gitu. Nanti kadang-kadang cerita ke kakak ente kan bapak ente. Enggak, bapak takut. Takut nak mak ente kan. Bapak takut ke mak. Ya. Ini istiqomah, ikatan suami takut istri kalau di rumah. Iya. Dia punya grup DKI, di bawah ketiak istri. Macam-macamnya. Tapi kadang-kadang bapak ini pintar, suka ngomong gini bapak ini. Sayang, cintaku padamu sehidup semati. Bual. Bilang ke bapak ente itu, bual. Kalau memang bapak ente cinta ke mak ente sehidup semati, mak ente mati, bapak ente masuk kubur, mati gak? Itu baru cinta sehidup semati. Ini kadang-kadang emak mati, nak pergi WC ya takut. Bapak ente emak mati, nak pergi WC ngajak ente. Ya cong-cong ikut bapak ke WC, ngapa takut antum mak kau? Katanya sehidup semati. Ya, ini kadang-kadang mak mati, mayat masih ada di depan, bapak nangis, tapi yang nangis mata sebelah kanan ya, kiri tak ada. Kiri lirik sana, lirik sini, cari ganti ya. Ya. Nah, makanya ya perempuan, jadilah wanita solihah. Ya, perempuan tuh harus tahu malu kepada suami. Dulu ya emak ente dulu, Masya Allah ya,
Ente perempuan rata-rata baru kawin, masya Allah, tak pernah depan suami tertampak jelek, masih pengantin baru, cantik terus depan suami. Ketika udah punya anak 1, 2, pagi 3, pagi 5, bawa can, bawa bebeng, main teh bawa belacan, bawa bawang, bawa tempoyak, bawa cencalo, bawa ikan asin kembung. Nah tidur, bawa kalpanak. Gimana bapak ente tambah sayang? Sebenarnya emak ente itu tambah tua, tambah cantik-cantik. Kenapa? Karena di luar sana banyak saingan yang akan merembutkan bapak ente. Bukan cuma corona yang bahaya, yang lebih berbahaya adalah Marcona dan Marlena. Bisa direbut bapak ente. Wah. Jadi istri, kalau ente menikah, wahai perempuan-perempuan semua, ya, dengarkan perempuan-perempuan yang nonton YouTube ini ya. Kalau menikah harus tampak cantik, selalu wangi di depan suami. Baik dari pertama kawin sampai meninggal dunia. Jangan sampai suami melihat kejelekan di diri ente. Jangan sampai suami mencium bau sedikit pun dari badan ente. Suami sebelum berangkat kerja, ketika ente bangun dulu. Suami belum bangun, ente bangun jam 3. Mandi, pakai minyak wangi, pakai dandan cantik-cantik, baru bangunkan suami ente. Bang, bangun bang. Melihat suami, masya Allah bidadari. Ini terbalik. Ya, suaminya bangun dulu, ente belum bangun, dilihat kena suami Allah tidur ngangkang kayak belalang. Udah ngangkang beliau kaki itu keluar liau. Benganga gitu. Bunyi gitu. Ya Allah, kata bapak ente dilihat. Ya Allah, kayak gini bini aku jelek. Bini aku. Nyesal aku kawin dengan dia. Tapi karena tak ada agak darurat. Rambut kayak antu acak-acakan. Makanya jangan sampai ente di depan suami ketahuan, ya, kelihatan depan suami ente jelek, bau, jangan. Ya, sebelum tidur dengan suami itu, ente harus pakai cantik-cantik kayak pergi acara kawinan. Biar suami ente tambah sayang. Ini kan terbalik. Ya, ayo mas tanya emak ente nih, emak ente semua. Sebelum tidur bercantik-cantik apa cuma bergemban? Bercantik, kadang-kadang pakai daster. Daster 10 tahun tak ada diganti, koyak-koyak. Masih itu dipakai kena dia. Dasternya koyak-koyak, ketihaknya koyak, belakangnya koyak. Tapi kalau keluar rumah, artis pun Syahrini pun kalah kalau keluar rumah kan. Cantik keluar rumah. Pergi ke pasar ikan pun cantik. Pergi pasar ikan nak beli ikan asin, berdandan kayak pergi acara kawin. Tapi kalau di rumah tidur dengan suami, ya kadang-kadang cuma pakai kotang ya. Udahlah tali kotang lepas putih. Betul. Betul lah. Tak caya mas-mas ente kalau nak tidur berdandan cantik-cantik. Ya. Tiap hari. Ya tiap tidur mandi lo, berdandan, cantik wangi, pakai baju keren, baru tidur kan suami. Tiap malam ada. Ada. Kadang-kadang gini, ya, udah berangkat pertama ketika berangkat acara keluar rumah, diajak kawan-kawannya sama-sama perempuan arisan, wangi, berangkat cantik, berangkat. Laki-laki di luar sana yang nyium wanginya emak ente, yang dilihat cantiknya muka emak ente. Ketika di rumah, bapak ente udah dapat basi-basinya dah. Dapat sisa-sisanya. Ya, ketika keluar rumah masya Allah wangi, laki-laki lainnya wangi, emak ente ini cantik. Dapat balik rumah, wanginya udah hilang, sisa asam dari ketiak emak ente itu. Baru diberikan suami ente tidur. Aduh bang, letih bang ya. Kata suami. Sebenarnya ente bilang ke emak ente itu, kalau keluar rumah jangan bercantik-cantik, biar tak dikacau, tak dilihat kena laki-laki lain. Kalau perlu pakai, ada acara arisan, ada acara apa jak keluar rumah pakai daster yang 10 tahun tak ada diganti itu pakai. Biar ngapa? Biar laki-laki tak ngaco. Kenapa? Karena emak ente tak punya suami. Keluar rumah tuh ente perempuan nanti kalau udah kawin, keluar rumah tuh pakai baju jelek-jelek, keluar. Biar tak ada laki-laki yang ngeliat ente, tak usah pakai wangi-wangian. Nanti ketika datang dari acara kawinan, ente balik atau acara main rumah kawan ente balik ke rumah, baru bersalin, pakai baju cantik, wangi sebadan.
untuk suami. Ini kan terbalik. Ayo kebanyakan perempuan sekarang, main ente ini berdandan untuk suami apa untuk keluar rumah? Atau siapa? Untuk keluar rumah. Ya. Untuk suami nanti basi sisanya. Ya. Nah, jadi jangan berburuk sangka kepada Allah. Juga wa bihalqillah. Kita tidak boleh berburuk sangka kepada makhluk Allah, kepada sama manusia, tidak boleh. Ya, tidak boleh jadi mata-mata, kecuali mata-mata di pondok. Mata-mata di pondok boleh. Untuk contoh, ente ada santri melanggar, tidak berbahasa Arab, ente catat, boleh. Ente santri melanggar, ada ente lihat santri bertapuk main HP, ente catat, boleh. Dapat pahala ente. Ada santri ketemuan laki-laki perempuan, ente catat, ya laporkan, ente dapat pahala. Di pondok boleh ente memata-matai hanya kawan-kawan ente. Untuk apa? Untuk demi keselamatan pondok. Ya kalau ente tidak mata-matai bahaya di pondok, banyak pelanggaran-pelanggaran. Tapi kalau nanti ente udah keluar pondok, ya di kampung nggak boleh ente mata-matai orang, tak boleh, haram. Umpama ente curiga nih, ada rumah padahal rumah kosong. Ada laki-laki perempuan masuk berdua. Wah, ente ajak kawan ente. Yuk kita lihat yuk. Lihat. Ente. Oh, udah mulai buka baju. Lalu ente laporkan. Enggak boleh. Ini dosa. Sampai-sampai ada seorang sahabat Nabi, enggak tahu Sayyidina Umar bin Khattab apa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, mas lupa. Ya pokok Sayyidina Umar, ya, enggak tahu salah satunya, beliau antara beliau berdua nih, salah satunya pokoknya. Jadi beliau nih dengar ribut-ribut di rumah orang. Ribut kayak ada orang pesta-pesta. Akhirnya beliau manjat di pagar rumah, manjat, dilihat. Udah manjat lihat, dilihat. Rupanya ada orang tengah pesta mabuk-mabukan. Oh, langsung marah beliau. Turun beliau, buka pintu. Ente telah bermaksiat pada Allah. Ente semua akan ana hukum karena ente mabuk-mabukan. Mereka menjawab, ya Amirul Mukminin, presiden janjian dia. Zaman sekarang ini presiden. Ana salahnya cuma satu. Ana mabuk. Antum salahnya 3. Yang pertama, antum masuk ke rumah orang tak ada dari pintu, salah dah, 1. Yang kedua, antum salah, ndak assalamualaikum, tiba-tiba ya muncul. Yang ketiga, antum salah, memata-matai orang yang hukumnya ndak boleh dalam Islam. Astagfirullah, baru sadar. Ya udah kalau gitu, aku bebaskan kau. Paham? Nggak boleh mata-mata, ini presiden. Sekarang banyak ada badan intelijen yang memata-matai sekarang. Sampai ustadz ceramah dimata-matai. Ya, dapat laporan dari kawan masih. Hati-hati kalau antum ceramah ustadz. Ini tiap antum ceramah tuh biasa ada yang mata-mata, yang cari kesalahan antum. Ya ada. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada yang bisa menemukan kesalahan mas. Ya karena kita ini tergantung pandai silat lidah. Kan kita kalau jadi penceramah, kalau nak nyinggung siapa, pejabat, presiden, jangan sebut namanya. Ya pakai kode. Pakai tadi saya melihat kodok umpamanya. Kodok tersebut dolim kepada rakyatnya. Umpamanya ya. Tak usah sebut namanya. Kalau sebut namanya bisa dikena. Ini negara kita gitu ya. Padahal negara kita ini kan negara demokrasi. Demokrasi artinya itu bebas berpendapat. Itu demokrasi. Tapi ketika ada orang berpendapat betul, ditangkap. Kan? Jadi bukan demokrasi. Kata Mas ini sekarang negara bukan demokrasi. Negara demokrasi. Demokrasi. You crazy. You understand my say? I can speak English but a little. Joti-joti celik itu bareng berjahe, cabai, tahu, tahi, tempe. Jadi jangan ente berburuk sangka. Ada kawan ente umpamanya, ya ada kawan ente ketika dia punya makanan ndak diberi ente, termasuk dosa nih. Dia punya makanan ndak beri ente, lalu ente berburuk sangka. Berarti kawanan ini masin, dosa. Ente berburuk sangka gitu dosa dah. Kawan ente ndak beri, ndak dosa. Kenapa? Hukumnya sedekah apa hukumnya? Sunnah. Apa yang dinamakan sunnah? Dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan
Tidak apa-apa. Orang sedekah teri, sambal teri, dia sedekah dapat pahala, enggak sedekah tak ada dosa. Sedangkan ente yang berburuk sangka udah dosa, apalagi sampai ngomongkan, lebih agak besar dosanya. Kadang-kadang kan ada kawannya enggak break-break ya di kamar. Lalu ente ceritakan, ente tahu enggak? Itu tuh, dia tuh rupanya masin, naudzubillah. Ente lihatlah. Lihat tengkuk dia tuh. Tengkuk dia tak lihat, masuk ke dalam, masuk masin dia. Ya. Akhirnya kawannya difitnah masin. Padahal kawannya ndak beri ente itu bukan karena masin. Ya karena maksud dia mau diberi besok atau nanti malam, ndak langsung diberi maksudnya. Cuma ente udah terlanjur nuduh masin, bahkan di ghibah diomongkan dan ente fitnah. Dia masin, al fitnatu asyaddu minal qatli. Ya fitnah itu dosanya lebih besar daripada bunuh. Bunuh, dosa paling besar pertama ini murtad keluar dari Islam. Dosa terbesar nomor 2 bunuh orang. Tapi ada dosa lebih besar dari bunuh, yaitu fitnah. Nuduh kawannya masin. Ya, kawan ente yang masin tadi, umpama masin ndak dosa, ndak wajib. Sedekah ndak wajib, hukumnya sunnah. Sedangkan ente yang fitnah, yang ngomongkan dia, ente dapat dosa besar, rugi. Udah tak dapat sambal teri, dapat dosa besar. Ya. Wah, makanya juga tapi yang punya sambal teri jangan masin-masin. Ngerti? Kalau ente masin-masin nanti ente sakit didoakan nak kawin ente. Kalau yang baik yang sakit, ya sakit ente baik, lalu ente sakit yang baik nih. Kena kawan ente dipergikan sekamar. Ya Allah, sakit apa ente? Ambilkan obat, ambilkan bubur, sibuk semua. Tapi kalau ente masin, ya, ana doakan dia, mudah-mudahan ente cepat mati kawan dia. Doanya tuh, dia lembut doanya, cuma nyelet kata orang Madura. Ya sakit apa ente? Ya anak sakit dada. Masya Allah, mudah-mudahan ente cepat mati sekali ya. Anak doa. Makanya jangan masin-masin jadi orang, ngerti? Dah ada siang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Intadir.